dapat itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi bukan harganya, itu perburuan itu yang menarik. Antum belum pernah ngerasain pas nyari terus dapat itu nikmat gitu. Subhanallah. Itu dibahas di kitab tuh. Di kitab Akhbarul Ajib, Hamqa ya. wal Mughafalin. Kabar orang-orang dungu dan bodoh. Oh gitu. Jadi kitab isinya orang-orang bodoh semua yang diceritain. Orang-orang bahlul. Rahat itu ya. Iya. Rahat. Ada banyak hikmah yang bisa diambil di situ. Ana tadinya nggak dapat. Sampai ada yang baca surat, ada yang orang-orang bodoh dari imam ada. Itu yang nulis Ibnu Jauzi loh, orang alim ya. Orang bodoh dari kalangan imam. Iya, ada yang baca dalam surat Al-A'raf ayat 142 itu, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah, dan kami janjikan kepada Nabi Musa itu 30 hari. Kemudian kami tambahkan 10 hari. Maka jumlah pertemuan Nabi Musa dengan Allah itu 40 hari. Ada yang baca fatamma miqatu rabbih 50 lailah, 50 hari. Yang di belakangnya ngomong ente salah ngitung. Allah Ustaz, itu salah berjamaah. Terus akhirnya bilang gitu. Ente salah ngitung. Allah Ustaz. Ini kan 40 tambah 30 tambah 10. Iya. 40. Dia ngomongnya 50 lailah, salah hitung ente. Allah Ustaz. Ana bingung kalau lihat kitab kayak gini. Pengarangnya Ibnu Jauzi. Begitu baca mukadimahnya ajib ya. Mukadimahnya kata dia, kita itu kalau lihat orang-orang bodoh, bahlul, bersyukur sama Allah dikasih akal sempurna. Iya, kita punya ilmu itu jadi bersyukur. Enggak, orang dungu itu beda sama orang bodoh. Yang jahil itu yang mana? Jahil orang itu bahasa Arab. Jahil nggak ngerti. Kalau dungu itu beda. Dungu itu orang yang bisa berpikir tapi caranya salah. Dungu gitu. Cara berpikirnya agak lain. Ya, orang bilangnya gitu. Kayak misalnya, bahasanya gitu. Misalnya dia Ibnu Jauzi itu memberikan pemisalan di mukadimah. Ada seorang raja yang dungu, yang dia itu burungnya lepas dari sangkarnya. Maka dia pengen nangkep burung itu dengan cara apa? Kotak ditutup. Kan yang terbang tuh burung. Dia tujuannya bener, pengen nangkep. Iya, tapi kok salah. Burungnya terbang. Dia bisa lewat atasnya. Iya. Sampai beliau ngomong, saya ini kepikir nulis kitab ini karena dulunya saya nulis kitab kabar orang-orang cerdas. Kenapa nggak kepikir bahas orang-orang bahlul? Jadi kita bersyukur. Karena dengan orang bahlul kita lihat, kita bersyukur nih kita dapat lebih dari yang kita lihat dan kita dengar. Iya. Makanya cara berpikir orang itu kan beda-beda Ustaz. Berarti cara memahami dalil juga begitu ya. Kalau misalnya kita tidak lewat tuntunan, jadi mungkin para ulama juga ada yang gitu nggak Ustaz? Apa? Jadi ayatnya apa atau hadisnya apa, lalu dia memahami dengan keilmuan dia, lalu ada orang berilmu lain memahami dengan keilmuan dia, tapi pemahamannya jadi beda. Pemahaman beda-beda. Akhirnya jadi mempraktekannya pun berbeda. Bisa sih. Allah katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim itu ada orang alim yang lainnya. Jadi begitu Pak. Bisa. Dan sebab-sebab perbedaan pendapat kan bukan hanya itu. Bisa jadi ada satu hadis yang sampai kepada dua orang. Yang satu itu didhaifkan, yang satu dijadikan hujjah. Bisa. Bisa juga satu hadis yang sama sampai kepada dua orang yang alim, yang satu ingat dan orang yang kedua lupa. Karena kan pernah tuh Ammar bin Yasir melakukan perjalanan dengan Umar bin Khattab. Ammar bin Yasir begitu sampai di perjalanan, beliau janabah, mimpi basah. Begitu mimpi basah, Ammar bin Yasir tahu disyariatkannya mandi junub tapi nggak ada air. Oh, ada saat itu nggak ada air. Ya, dan beliau tahu kalau air itu tidak ada maka penggantinya tanah. Tapi caranya bagaimana dengan tanah dia tidak tahu. Makanya, dan kalau tidak salah Umar juga pada saat itu junub juga.
Jadi Ammar bin Yasir mimpi basah, Umar juga mimpi basah. Nah, kalau Ammar bin Yasir, dia menganalogikan pasir itu seperti air dalam mandi besar, dalam mandi janabah. Jadi dia guling-guling di guling-guling di tanah. Kalau tidak salah, kalau Umar tidak sholat, nunggu. Oh gitu. Ya. Sampai akhirnya datang Nabi SAW, diceritakan kepada Nabi, maka kata Nabi mengatakan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Kamu kalau mau mengangkat hadas besar dari diri kamu, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, cukup dengan tayamum, dengan memukul tanah sekali. Seperti wudhu itu tayamum. Iya, cukup segini aja. Iya, seperti tayamum biasa. Nah, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, maka Ammar bin Yasir berfatwa dengan fatwa ini. Dengan fatwa ini bahwasanya betul pernah ada kejadian pada zaman Nabi SAW, saya dengan Umar bin Khattab, terus beliau ceritakan demikian. Kemudian ketika hal ini sampai kepada Umar memanggil Ammar. Ya Ammar, ittaqillah fala takdzib alayya. Wahai Ammar, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kau kepada Allah. Jangan kau dusta atas namaku. Kata Ammar, dusta dari mana? Ini pernah kejadian. Tapi jangan bawa-bawa nama saya. Emang waktu itu saya sama engkau? Enggak, saya lupa. Ajib. Jadi sekelas Umar radhiyallahu anhu, tentunya seorang ulama saja lupa. Bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Udah rolling. Hey. Majuan dikit. Tadi suara jelas nggak? Kurang nggak? Kurang maju berarti.